ya. Untuk itu ketua kelas Nasrul saya suruh untuk pimpin berdoa dulu ya. Ya, sudah bersama-sama. Doa mulai. Akila. Hadir, Pak. Hisyam. Hadir, Pak. Jelita. Hadir, Pak. Kaila. Hadir, Pak. Hilmi. Hadir, Pak. Alvin. Hadir, Pak. Bapak. Hadir, Pak. Nasrul. Hadir, Pak. Siva. Hadir, Pak. Hari ini yang tidak masuk ada? Semuanya masuk ya? Ya, berarti siap semuanya. Sekarang saya akan menanyakan kepada kalian beberapa pertanyaan sebelum ke materi intinya. Pernahkah kalian melihat atau mengalami bencana alam? Pernah. Apa saja yang kalian alami? Dan banjir. Yang lain sama. Ya. Terus kemudian pernahkah kalian melihat orang meninggal dunia? Pernah ya. Pernahkah kalian merasakan gempa tadi yang dahsyat? Pernah juga kan. Terus sekarang pernahkah kalian mendengar atau membaca kisah atau cerita tentang hari akhir? Materi yang kita bahas yaitu tentang iman kepada hari akhir. Sekarang Bapak akan menjelaskan materi tentang iman kepada hari akhir. Siswa dapat mengomunikasikan tanda-tanda hari kiamat. Dan mulai kegiatan pengamatan dan diskusi, kalian juga mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa hari akhir atau hari kiamat. Dan melalui kegiatan diskusi, kalian juga mampu menyebutkan hikmah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, ini video sebagai bahan pembelajaran kita. Coba diamati bersama-sama ya. Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta itu mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir itu terjadi pada saat ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat siapa? Israfil. Nah, pada hari itu dunia beserta seluruh isinya akan hancur. Masing-masing planet sudah tidak berjalan sesuai rotasi sehingga terjadi tabrakan antar planet. Nah, hari akhir akan terjadi telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qari'ah ayat berapa? 1 sampai 11. Yang apa surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11? Ada enggak? Yang apa? Satu kelas ini. Ya, ini. Sekarang masuk ke nama-nama hari akhir.
yaitu keguncangan yang sangat dahsyat. Kemudian yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Nanti kalian setelah meninggal nanti, hari kiamat nanti kita juga akan dibangkitkan. Dan setelah bangkit nanti kita akan dibangkitkan dalam bentuk rupa sesuai amal perbuatan kita. Ya, jadi kalau selama perbuatan baik di dunia itu banyak, amalnya baik, ketika dibangkitkan, insya Allah wajahnya ini akan bersinar, wajahnya bersih. Kalau di dunia amal dunia selalu banyak yang buruk atau sering berbuat keburukan, maka akan dibangkitkan dalam bentuk yang sejelek-jeleknya. Mau kan? Mau kan? Nah sekarang yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar itu kita dikumpulkan dalam apa? Padang mahsyar yang sangat luas, itu sangat panas. Bahkan ada yang mengatakan matahari itu seperti di satu jengkal di atas kepala kita. Saya apa? Sekarang kita lihat matahari di sana aja panasnya seperti itu. Apalagi kalau satu jengkal. Kalau iman kita tidak baik, selama perbuatan kita di dunia itu tidak baik, maka pasti akan kita akan selalu merasakan panas. Tapi kalau imannya itu bagus, amal kebaikan di dunia itu baik, melaksanakan sembahyang sholat 5 waktu secara tertib, ya kan? Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan merasakan kepanasan. Itu adalah secumplik kisah tentang di hari akhir. Ya. Lanjut. Sekarang tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir yang ada dua ya. Kiamat itu hari akhir itu ada dua kan? Tanda-tandanya. Nanti akan ada kiamat subro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, di mana yang kiamat subro atau kecil yang sering kita jumpai setiap hari? Nah, benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi atau HP. Iya kan? Iya. Ya, setiap hari itu sudah termasuk tuh. Kemudian ilmu agama dicabut. Kalau ilmu agama sudah dicabut, ya ulama-ulama yang setiap saat menyebarkan kebaikan, mengajarkan syariat Islam kepada kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah banyak para ulama yang meninggal, yang oleh Allah. Orang-orang baik ya sedikit demi sedikit akan dipanggil bulan oleh Allah. Nah sekarang Bapak akan membentuk kalian menjadi, ini jumlahnya berapa? 12 ya. Saya bagi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Ya, kelompok pertama adalah Nasrul, Sinta, Akila, Bapak. Kelompok kedua Alvin, Cilmi, Jelita, Kaila. Kelompok 3 Hisyam, Siva. Ya, jadi mulai membentuk kelompok tadi. Sekarang kalian mencari anggota kelompoknya masing-masing. Nah, setelah permasalahan
pelajar jangan hanya fokus pada kemampuan kognitif. Kognitif itu pengetahuan kalian saja, tidak fokus pada pengetahuan kalian ya, tapi juga sikap dan perilaku. Nah, sikap perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi kalian dituntut 6 ini. Jadi tidak cuma apa pelajaran pengetahuan, tapi ada tambahan dan juga supaya kalian menjadi pelajar rahmatan lil alamin. Kalau pelajar rahmatan lil alamin itu yang pertama berkeadaban, kalian punya adab, sopan santun, kemudian keteladanan sebagai teladan, ya kan? Ya. Dalam materi kita apa banyak sekali nanti kisah keteladanan. Dalam di kelas 5 ada kisah keteladanan Nabi Ibrahim yang perlu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kewarganegaraan dan kebangsaan atau muwatonan, mengambil jalan tengah, berimbang, lurus tegas, kesetaraan, musyawarah, toleransi, dinamis dan inovatif. Nah, terutama poin